di mana best of 3 series map kita yang kedua Ethereal melawan dari tim F. Good luck Evan and enjoy the game. Kalau di map ban ini tim F bisa main sabar, mungkin bakal ada celah yang bisa diambil juga dari tim F untuk masuk ke arah Ethereal supaya mereka bisa dapetin space-nya, mereka bisa dapetin map control lebih juga. Yep. Mereka bisa boosting mental juga, dimana tadi bisa dibilang lumayan agak terbantai ya di map yang sebelumnya. Tapi that's all, cukup nostalgianya. Mari kita lihat di round pertama di map kedua kita kali ini, Dave. Betul, sekarang tim F mencoba untuk melakukan progres dari arah Bilong. Sepertinya sudah ada setup juga yang coba dibangun. Nyx sudah akan berjalan dan melihat keberadaan satu orang pemain. Nebula akan langsung digunakan untuk menutup dari arah Hookah dan terspot oleh sebuah recon bolt. Bakalan coba dilemparin Pensial dan seluruh pemain dari tim F bakalan coba untuk masuk dan bahkan Nyx dengan 2 killnya. Pensial connect, begitupun dengan right clicknya, tapi dari arah belakang sudah siap 2 orang pemain sekaligus dan berhasil memotong pergerakan. Regrowth langsung dilakukan dan bahkan Pensial kembali connect dari Nyx. Dia tahu ada satu orang pemain lagi dari arah Hookah dan berhasil diamankan. Quad kill untuk tim F, membawa tim F memenangkan pistol round yang pertama 1-0 skor sementara, Nona. Iya, baik banget eksekusi yang dibangun sama tim F. Ini kita lihat di saat dia langsung maju ke arah depan dan dapetin informasi dari rekan-rekannya, Mija langsung dieksekusi begitu saja. Bahkan finishing ke arah belakang di area window-nya juga di akhir-akhir round itu sangat baik dari seorang Nyx. Jadi untuk map yang tim F pilih, mereka memperlihatkan satu round yang efektif dan optimal dari segi attackingnya, tapi apakah bisa konsisten sampai akhir? Dan lagi-lagi Ethereal bermain dengan agresif, mencoba langsung masuk, mengisi Bilongnya dengan 3 player sekaligus stacking terjadi, tapi Nyx sudah di-expect oleh seorang Mijen, di takedown begitu saja. Kazu dapetin Dern, bakal sulit banget. Padahal mereka dapetin early advantage, mereka punya Spectre juga. Harusnya mereka bisa menangi, tapi lagi-lagi mereka kayak kaget dan tidak siap menyambut adanya straight push agresif yang dilakukan oleh Ethereal. Tapi kita lihat di sini Nedar udah dapetin 1 kill, lagi-lagi mengikis dari segi kuantitas yang tadinya dimiliki advantage lebih oleh Ethereal. Bisa dikikis lebih satu oleh tim F, tapi dapetin 2 kill bahkan dari Rain. Toxic screen yang sangat baik, lakukan pick juga ke arah yang sama, sayang sekali untuk Ethereal. Jadi gak expect dengan adanya Rain. Yours dapetin reflect-nya. Nedar lagi-lagi menjadi pembeda untuk di map kali ini. Tersisa Biors seorang diri tapi Gading Lake-nya connect. Biors 1 lawan 1 situasinya kali ini. Namun ada spike juga yang sudah diplanting. Di dimain-mainin dan Mirois menutup round kali ini dengan 2-0 yang dimenangkan oleh tim F. Anti-Eco dimenangkan oleh tim F, tapi nggak ada satupun member mereka yang survive. Dan bahkan tadi di early round itu bisa kita katakan dari Mijay berhasil memberikan timing terhadap Bumbot dan berhasil mendapatkan sebuah kill tadi di arah B short. Oh boy, tim F mereka tidak akan bermain dengan bonus round kali ini. Mereka akan langsung menjadikan round yang ketiga ini sebagai buy round mereka, dan ini adalah round yang menurut gua harus banget mereka menangin, karena kalau enggak mereka harus bermain dengan info dan skor 2 sama pun bisa terjadi. Dan sekarang Fluffy mencoba bermain agresif dan terbaca oleh Miroisa, berhasil dipanis, berhasil dihilangkan dari radar. Begitupun dengan Kezu yang melakukan pertukaran kill di arah B main, coba untuk melakukan fight. Mijay looking so sharp dari arah trophy room, mempanis satu pemain yang tadi coba mulai ngepick dari arah Hookah. Masih bermain default rekan-rekan dari tim F. Begitupun di arah shower, Rain mencoba untuk mengambil timing, mencoba untuk mengambil celah, melakukan cut rotasi. Tapi sekarang dari Ethereal rotasi sudah diciptakan sepertinya, tapi kembali lagi ke site di mana mereka menjaga Nona. Iya, betul banget. Dan ada 2 player juga yang stacking di area A short. Akankah A side menjadi pilihan
teman-teman dari tim F, karena kalau misalnya dari waktu yang ada, mereka mencoba untuk bermain sabar, mencoba untuk menunggu adanya player Ethereal yang melakukan straight push dan toxic screen sudah di pop up. Tentunya side A menjadi pilihan, informasi didapatkan ada satu orang di area tower. Rain masih juga menahan triggernya untuk menembak, namun sudah disambut dan siap sekali untuk rekan-rekan dari Ethereal menyambut kedatangan dari tim F. Dan that's all, 1 poin didapatkan Ethereal. Kalau kita lihat ya, Ethereal itu udah mulai kebaca, namun sayangnya dari segi aim hari ini mereka benar-benar terbakar banget, mereka benar-benar panas banget, mereka benar-benar on point. Dimana yang untuk tim F sendiri ini baru Nyx aja yang bisa dibilang menjadi pondasi yang kuat. Rekan-rekannya harus wake up dari sekarang karena bakal sulit banget kalau misalnya hanya bermodalkan seorang Nyx. Yap. Dan sekarang lagi-lagi mereka coba untuk memberikan progres masuk menuju ke arah side B. Sudah ada pengecekan yang coba dilakukan tadi oleh sebuah boombot. Corner sudah clear dan ada setup yang cukup berbeda kali ini dari Biors, dimana mereka mencoba untuk melakukan setup menuju ke arah hookah untuk memberikan respon, memberikan kontak masuk ke arah hookah, dan Aldron coba diterbangkan oleh MJ. Gravity Well sudah dikeluarkan juga dan Biors mencoba melakukan through the smoke, dan bahkan through the smoke nya connect berhasil memulangkan satu orang pemain tadi, dan bahkan ada follow up kill juga tadi dari MJ Fluffy yang tiba-tiba saja datang dari arah belakang. Terkena Gravity Well, memang terdampak oleh efek dari vulnerable, tapi apa daya, dua pemain yang berada dari arah Bilong harus melakukan rotasi, harus mencoba untuk survive karena Spike sudah jatuh di tempat yang tidak mengenakan. Dan bahkan Biors dead tracking mengikuti sebuah alarm bot, mengikuti respon dari alarm bot, berhasil mempanis satu orang pemain tadi. Ada guiding light, fake guiding light berhasil di dodge, dan bahkan Fluffy berhasil mengamankan angka yang kedua untuk Ethereal, Nona Berlian. Gue suka banget sama penggunaan utility dari tim Ethereal sendiri. Di sini di saat Nyx dapetin 1 kill, udah ketahuan informasinya di Gravity Well, ditarik keluar, nggak mau terlalu reckless juga movement yang dibangun sama Fluffy. Ofensif boleh, tapi harus kalkulasi dengan tepat, dan itu diperlihatkan sama Ethereal. Gue ngerasa utility yang dibangun sama tim F belum berasa banget impact-nya untuk rekan-rekannya sendiri. Mungkin karena belum sempat ke pop up, udah ke tag duluan kali ya. Kalau menurut Dev, gue nggak tahu gimana ini. Tapi kita lihat aja langsung round yang kelima. Yap. Dan di arah A-short sudah mulai masuk, sepertinya cukup jauh. Rain berhasil mempanis satu orang pemain, dan bahkan Nyx berhasil menompos orang Kezo menggunakan sebuah judge. Sudah ada Seekers yang mendapatkan informasi juga. Man advantage kali ini berhasil dimiliki oleh pemain-pemain dari tim Ethereal, dan Spike sudah ditanam. Ada sebuah recon bolt yang akan coba untuk melesat tadi, dan bahkan Biors bersama Ren berhasil kembali menyamakan kedudukan pemain. Ini dia situasi-situasi yang tidak ingin kita lihat, dan bahkan Biors dengan swingnya lockdown bakalan langsung coba untuk di pop. Sekarang situasi menjadi winnable tentunya untuk Ethereal. Bakalan coba untuk melakukan push, tapi nggak ngecek corner dari Rain, nggak expect kalau ada Biors berada di arah U-Hall dan terspot tadi oleh sebuah recon bolt. Bakalan coba untuk di-push dan menandakan satu angka lagi akan jatuh ke tangan Ethereal. What a retake yang tadi dilakukan oleh Ethereal. Mereka berhasil mengeksekut itu dengan sempurna, Nona Berlian. Iya, mereka berhasil mengeksekusi itu dengan tepat, karena kalau kita lihat itu dari Ethereal sendiri, mereka mau ngelakuin retake emang kalah dari segi kuantitas, tapi lagi-lagi info udah didapetin, komunikasinya jalan. Mereka masih punya utility untuk ngeganggu atau memberikan distraksi juga ke tim F. Jadi it works. Baik banget dari Ethereal. Mari kita lihat juga strategi-strategi apa lagi yang akan dibangun untuk tim F. Mendobrak masuk ke arah pertahanan yang dibangun juga oleh Ethereal. Gak berlangsung lama, tapi Fluffy dengan operatornya bener-bener agresif banget. Gak ada tombol SW terus yang dipencet. Dapetin 1 kill karena Miroisa, gak ada controller. Susah banget untuk tim F. Walaupun ada Viper, tapi ini Astra sama Viper beda ya kawan-kawan. Jadi Kazu sendiri udah bermain dengan agresif sekali dari Ethereal, seperti karakter yang biasanya kita lihat. Mencoba menunggu di area box. Nyx gak mau terlalu terburu-buru. Memang dari Arsenal jelas kalah, tapi well, nothing is impossible. Kita lihat aja
attacking yang dibangun sama tim F. Yap, dan sekarang Recon Bolt sudah kembali untuk digunakan mencari informasi keberadaan pemain-pemain dari tim F ke arah A-Short. Dan bahkan Ren berhasil nge-spot satu pemain mendapatkan yang kedua lebih tepatnya, dan bahkan mencoba mencari yang ketiga, but Nedar berhasil mengamankan sebuah kill, disusul lagi oleh Mijay. Ini jadi round yang begitu cepat tadi. Pemain-pemain dari Ethereal mencoba untuk melakukan permainan agresif yang terkendali kalau bisa gua katakan, karena dari arah Bilong mereka nggak greedy untuk melakukan repick kembali setelah mereka dapetin kill demi kill, tapi mereka bermain santai, bermain pelan, mencari obstacle untuk supaya mereka nggak ketahuan posisinya. Dan itu yang selalu dilakukan sama Ethereal dari tadi. Kalau misalnya dari arah Bilong yang nggak di-push, mereka coba untuk main heavy A-Short, mereka coba untuk main heavy hookah, dan sekarang heavy A-Short coba mereka lakukan, di mana seluruh pemain dari tim F sudah bersiap untuk bergerak menuju ke arah Bilong, Nona Berlian. Iya, udah stacking juga di area Bilong. Dan kalau kita lihat di round kali ini gak ada agresif pick juga yang dilakukan dari rekan-rekan Ethereal. Turret sudah mendapatkan informasi, jadi makanya Recon Bolt juga tadi di cancel dan dibuka Shock Bolt belum memberikan damage. Nebula ngeblocking Vision, ada Pain Shell yang akan dilemparkan ngecek ke arah backside, namun sepertinya tidak akan mendapatkan kill. Tapi ada Rain yang bisa mengikis satu buah player dari Ethereal. 4 lawan 5 kali ini, tapi ada Hunter Fury yang akan memberikan delay terlebih dahulu, menunggu rekan-rekannya melakukan rotasi. Tentu making space yang sangat baik, tapi kita lihat Dern kena showstopper. Pain Shell-nya ternyata yang connect, ada reflect yang terjadi begitu cepat. Kazu tersisa seorang diri melawan Rain, 1v1 situation, diffusing coba untuk diinisiasi di area elbow. Rain akan nunggu setengah lagi selesai. Apakah sempat? Tapi ternyata terkena timing cut. Tidak. Yang mendapatkan poinnya adalah Ethereal. Terlalu lama menunggu di area elbow untuk Rain. Nice try untuk di round yang ke-7 barusan. Oh boy, pros never fake terjadi di round yang ke-7. Dan bahkan retake yang dilakukan, kita tidak melihat retake dari arah belakang, tapi kita lihat retake dari depan. Dari arah hookah dipanis oleh Fluffy, dia bisa bergerak dengan bebas, gak ter-expect sama sekali oleh pemain-pemain dari tim F, karena mereka tidak bermain dengan seorang sentinel. Itu dua pemain di arah hookah berhasil dieliminasi. Sudah coba untuk bertahan dari Rain sebisa mungkin, tapi apa daya, langsung dilakukan spike defuse. Benar-benar timing yang luar biasa banget diambil, dan Kezu sudah membuka sekarang keran killnya di arah A-Short. Dan lagi-lagi sekarang pemain-pemain dari tim F berada dalam tekanan dan coba untuk diagresif kembali. Dua hilang, dua tumbang dari tim F. Tersisa satu orang diri, seorang diri lebih tepatnya Dern. Gak bisa berbuat banyak. Sekali lagi permainan agresif, permainan heavy yang dilakukan oleh tim Ethereal berhasil mereka execute, Nona. Ini dari tim F bener-bener dibombardir banget, padahal mereka yang attackersnya, mereka tapi yang bener-bener diobrak-abrik dari segi defendingnya, masuk ke arah backline dari Ethereal. Baik banget, walaupun tadi sempat juga udah di-expect sama satu player dari tim F, tapi mereka selalu melakukan agresif itu nggak sendirian, at least berdua. Jadi double pick selalu dilakukan, refract juga pasti ada. Itu yang selalu baik menurut gua. Dan setelah mereka ketahuan, mereka reposition lagi. Jadi nggak ada yang namanya kebaca. Tapi kita lihat kali ini Rain dapetin satu headshot kan Fluffy. What a kill barusan. Dan satu lagi didapatkan oleh Nyx dengan arsenal yang cukup minimalis. Dapetin 2 kali ini. Apakah menjadi ketiga? Tapi Kazu akan mengikis lagi-lagi. Adanya showstopper juga yang di pop up. Cari informasi keberadaan dari tim F. Udah dinyalain tapi nggak ketemu orang. Nggak bisa kepake dikit lagi. Oke, ditembakkan begitu saja. Tapi ternyata dapetin 2 kill. 1 kill maksudnya. Dengan tersisa 2 lawan 2 situasinya kali ini, Dave. Betul, tapi masih ada Seekers. Informasi didapatkan, showstopper bakal coba dibuka. Ditimingin tadi dan berhasil ditukar. Ren, what was that? Oh my god. Dan bakal langsung coba untuk bergerak kembali dari arah teleporter. Tapi dia tidak ke arah side B, dia bergerak kembali menuju ke arah A-Short. 63 HP Nyx. Akankah bisa menjadi penyelamat untuk tim F di round yang ke-9 kali ini? Karena kalau dia nggak dapetin roundnya, by Eco Cycle is real. Mereka harus bermain lagi dengan Eco round. Dan sekarang Biors sudah mendengar juga mengambil sebuah operator dari Nyx, melihat ke arah backside.
Dan itu adalah posisi di mana Biors akan datang untuk melakukan retake. Tapi Biors belok ke arah U-Hall. Dia punya feeling sepertinya bahwasannya operator sudah akan diambil oleh pemain dari tim F. Dan kita lihat di minicam, Biors melakukan pengecekan dengan sangat amat bersih di arah A-Short dan mempop up sebuah nanosword. Bakalan coba untuk melakukan spike defuse, tapi Nyx crosshair placementnya sudah tepat menuju ke arah spike, gak bisa bertahan lama, menjadikan 1 angka tambahan untuk tim F, Nona Berlian. Baik banget yang dilakukan tadi oleh Biors, juga udah ngechecking setiap cornernya dengan rapih, namun lagi-lagi tidak begitu ya, apalagi yang bisa dilakukan karena udah di-pick juga. Ini yang mau di-mention sama Dave juga, Ren itu baik banget. Dia dengar showstopper, langsung masuk aja Cosmic Divide-nya, kenain timing. Seenggaknya kalau dia kena showstopper, itu udah dikikis dari segi kuantitas, masih bisa ada chance untuk menang. Tapi kalaupun dia gagal, at least he's trying his best lah ya, untuk mencoba yang terbaik. Dan kita lihat lagi-lagi push agresif dilakukan dari arah bathroom, tapi ada sebuah inisiasi untuk mundur terlebih dahulu, akan meng-cancel hal tersebut. Mijay, kita tahu juga Mijay dengan aim crosshair-nya benar-benar baik banget. Recon Bolt di pop up, tapi langsung ke tombol karena Nyx, dan langsung ketahuan juga dari segi lokasi. Mijay ini baik banget, dan betul aja baru diomongin dia dapetin headshot-nya. Nyx ini somehow nggak expect Mijay majuin kayaknya, dan Hunter's Fury yang di pop up terlalu terburu-buru menurut gua, karena belum ada informasi yang tepat, jadi bisa dieksekusi dengan cermat, jadinya juga nggak dapet apa-apa deh sekali. Gak ada rasa takut. Mungkin itu adalah satu hal yang bisa gua berikan untuk mendeskripsikan tim Ethereal itu sendiri, dimana mereka berani banget untuk ngambil chance, mereka berani untuk ngambil peluang, bahkan peluang sekecil apapun mereka coba untuk ambil. Terlihat dari shower push yang tadi mereka coba lakukan, itu good fake Nebula loh untuk nutupin placement dari Recon Bolt supaya mereka nggak harus ngancurin Recon, tapi agak sedikit miss timing. Dan sekarang Rain sudah mencoba mulai masuk Nether, berhasil mendapatkan sebuah kill juga, tapi Kezu somehow bisa untuk mendapatkan pertukaran killnya, bergerak menuju ke arah backside, mencoba untuk melakukan swing kembali. Lebih tepatnya Kezu bergerak dari arah trophy room, tidak terrespect, dan bahkan Kezu with the triple. 1 angka tambahan jatuh ke tangan Ethereal, 7-3 skor sementara, Nona Berlian. Gue suka banget sih sama pergerakan Biors sih. Kalau Kezu ya kita tahu lah, di map sebelumnya dia jadi ujung tombak juga bersama Fluffy, kuat banget dari segi aim. Ini yang mau gue mention, di saat Nether udah masuk ke arah side, inisiasi planting tuh susah banget. Biors posisinya tuh somehow udah kayak pakai omen. Kok tiba-tiba di sini? Kok tiba-tiba di situ? Iya kan? Jadi tim F bener-bener gak expect adanya Biors di arah belakang mereka dari arah elbow. That's why inisiasi yang lambat, yang di cancel terus-menerus, itu making space banget untuk Ethereal melakukan retake. Dan kita akan melihat round yang ke-11 kali ini. Rain dengan Sheriff-nya menunggu agresif pick yang dibangun oleh Fluffy dan juga Ren berdua. Ini combo-combo yang kita lihat dari tadi di Vine sendiri. Namun ada Painshell yang pengen ikutan kayaknya Kazu. Kalau ada rame-rame ikutan dong bang. Dan kali ini kita lihat picknya. Oh, memang jelas kalah. Dari segi Arsenal pun kalah, dari segi vision juga itu lebih dulu seorang Fluffy yang lihat. Dan that's all, 1 kill didapatkan, lainnya juga connect, masih didapatkan, tapi ada sebuah quick shot yang dilakukan oleh Ren, dapetin 1 kill, tapi ada reflect yang terjadi oleh seorang Nyx. Nebula di pop up untuk ke blocking vision, inisiasi planning dilakukan tanpa keraguan kali ini, tidak mau berlangsung lama, tapi ternyata Fluffy ready banget untuk spray through the smoke, dapetin killnya. Mijay gagal senjata tapi still dapetin kill yang baik, dan itu dia 8 poin dikumpulkan oleh Ethereal. Lagi-lagi Ethereal bermain dengan pola agresif yang terkendali. Showernya dimainin dengan heavy, 2 pemain melakukan push ke arah shower, U-Hall-nya diisi, dan Ren dengan sangat amat bebas bergerak main dari arah triple menggunakan operator ngepick ke arah A-Short. Karena tadi ada beberapa star yang ditaruh juga di arah A-Short supaya mereka nggak bisa langsung tembusin masuk ke arah U-Hall, dan itu berhasil. Sekarang mereka coba untuk bermain lambat lagi. Pemain-pemain dari tim F
udah masuk ke tempo pemain-pemain dari tim Ethereal. Dan sekali lagi first blood selalu bisa didapatkan, main advantage selalu bisa dimiliki. Ada Penchiel yang coba untuk di pop, Kenzo dapetin kill tersebut, mencoba untuk melakukan repick lagi di arah A-short, bakalan coba untuk di double swing saja. Di arah backside sudah terspot juga Nedar, bakalan berjalan dengan Miroisa, tapi Kenzo nggak mau greedy, dia masih tahan angle-nya. Belum coba ingin melakukan swing, ngambil timing, dia nyelip ke arah triple, tapi untungnya bisa dipanis oleh Nedar. Ada Odron yang coba terbang, berhasil men-spot satu orang pemain juga, begitupun dengan Fluffy. Pertukaran kill terjadi dan bahkan mencoba untuk mencari yang kedua, dan benar saja satu angka tambahan akan jatuh ke tangan Ethereal. First half 9-3, sama seperti map yang pertama, Nona Berlian. 9-3 kayak deja vu ya, dimana early-nya tim F bener-bener bisa ngebangun attacking mereka. Mereka tahu mau ngapain. Kalau di map yang sebelumnya mereka tahu defendingnya mesti gimana. Tapi lagi-lagi kita lihat mereka udah mulai goyang, mereka udah mulai ragu. Kalau gue lihat permainan dari tim F sendiri ini udah setengah-setengah, udah nanggung-nanggung, mau main cepet enggak juga, mau main lama banget, main sabar 30 second baru push juga enggak, mau coba open space, cari info, dapetin entry kill paling nggak satu baru masuk juga nggak bisa. Jadi ini masih menjadi pertanyaan besar untuk tim F. Apa yang terjadi internal mereka? Apakah mereka nggak punya strategi yang membedakan, atau mereka punya plan B, plan C? But that's all untuk di first half pertama. Kita akan lihat second half, mungkin akan ada hasil yang berbeda untuk tim F juga, atau ternyata memang tim Ethereal akan dapatkan 2 digit pertamanya. Gue setuju dengan apa yang lu bilang, Nona, tapi sekali lagi tempo cepat benar-benar dimainkan, dikunci mati posisinya di arah Kabi. Untungnya ada Miroisa yang berhasil untuk mendapatkan sebuah reflect. Lihat, gak ada takut-takutnya, semua utility yang digunakan untuk mendelay diinjak semuanya sama Ethereal. Mau ada Snake Bite, mau ada Viper Speed, yang penting tetap digas. Mau ada Toxic Screen juga mereka gas. Dan sekarang Dern tersisa seorang diri. Sepertinya sekarang tim F harus mencari tim SAR karena semua rekannya hilang dari radar. Tersisa Dern seorang diri, masih bisa dapetin satu, mencoba mencari 2 pemain lagi yang tersisa dari Ethereal, karena satu pemain sudah akan bermain post plan dengan utility karena berada di tempat yang cukup jauh. Mijay langsung bermain kontak, double digit berhasil diamankan oleh Ethereal. 10-3, Nona Berlian. Karakter dua tim ini tuh beda banget sih, 180 derajat. Tim F mencoba untuk bermain dengan kalkulasi, somehow mereka nggak bisa kalkulasi dengan tepat karena belum sempat berpikir, belum sempat ngolah informasi. Ethereal udah terobos, maju terus, pantai. Ingin bertahan, mereka harus segera menyelesaikan agresivitas dari Ethereal, yang dimana mereka bisa coba untuk stack di satu side seperti yang mereka lakukan sekarang. Ini bagus banget sih. Yap, betul. Karena dari apa yang gue lihat sekarang, seperti ini udah satu-satu pilihan yang bisa diambil oleh tim F. Anyway, terima kasih banyak Om Wawa. Karena sekarang mereka coba untuk bermain cepat, mencoba untuk melakukan apa yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Ethereal, tapi eksekusinya karena Arsenal yang seadanya, Arsenal yang minimalis, mereka harus terpanis satu persatu. Dan bahkan Kezu, dia cuma lari-lari aja, run and gun, triple kill dia dapatkan. Ren melakukan follow up-nya, Nedar tersisa seorang diri dengan sebuah klasik. Right click bakalan coba dia lakukan, tapi Kenzo dia berhasil mendapatkan respect battle ya. Dia ganti menggunakan handgun dan berhasil memenangkan duel tersebut. 11-3, tempo cepat dibalas cepat oleh tim Ethereal. Ini dari gerakan permainan somehow bisa baca mood ya, Dev ya. Yeah. Kalau misalnya Ethereal, they were having fun di game ini. Bener-bener tanpa pressure, bermain lepas, bebas banget bisa gue bilang. Berbalik dengan tim F yang mereka under pressure. Mereka benar-benar terlihat kebingungan. Mereka mau mencoba terus-terusan, tapi nggak ada yang work sampai saat ini juga. Dan kita akan lihat di round yang ke-15 kali ini, apakah serangan demi serangan yang dibangun oleh Ethereal bisa ditahan oleh tim F, dan sebuah judge menjadi jawaban kali ini. Miro bisa dapetin 2 kill di area window. Itu nggak di-expect karena Ethereal biasanya maju, mereka menangin fight-nya, tapi kali ini nih Miroisa bisa menjadi pembeda. Dan bahkan ada follow up dari rekan-rekannya karena full HP triple kill didapatkan dengan judge lagi-lagi. Mengapa pick di arah yang sama di saat tahu lawannya shotgun? I don't know why.
Let's go, kita lihat ada Trailblazer yang dibuka, ada operator One enemy juga cari remaining. informasi. Sorry, maksudnya Marshall. Marshall dari Go. Oke, miss the shot. Coba untuk Tailwind dulu, mundur ke arah belakang. Cek kembali. Guiding light-nya connect dan flawless didapatkan tim F kali ini. Apakah ini mereka udah dapetin kunci jawabannya atau Tang Ting Tung ternyata beruntung? Ketika tembakan AR lagi semuanya ke outplay, Judge merupakan sebuah solusi dan Miroisa berhasil menunjukkan pada kita semua bahwa hal tersebut berhasil. Dia main Judge dari arah hookah, dia bisa ngebaca pemain dari Ethereal harusnya akan bergerak menuju ke arah side B. Dia tompo di arah hookah, bermodalkan beberapa Astra Starknya, dan tadi ada Cosmic atau lebih tepatnya ada Gravity Well yang coba dibuka. Itu bisa mengasis tembakan-tembakan Judge-nya supaya lebih connect lagi, dan sekarang agresif akan coba untuk dimainkan oleh Nick sepertinya, tapi dikejar oleh sebuah boombot. Ada Shock Dart juga, diusir habis-habisan dari Nick, dan bahkan Shock Dart-nya connect, gak bisa berbuat banyak selain mundur mencari Nether untuk meminta regrowth. Tapi Iya, kalau kita lihat three positionnya sendiri, ini ada dua player dari Ethereal masuk ke arah B. Di saat rotasi dilakukan oleh tim F ke arah satu side A. Ini benar-benar dibangun banget persepsi asumsinya dari tim F kalau mereka mau masuk ke arah side A. Tapi Rain udah dapetin informasinya. Dapetin satu kill dari Astra tim Ethereal. Tentunya akan menjadi kesulitan sendiri. Informasi udah dapat tapi belum ada rotasi signifikan yang dilakukan juga. Rain, oh trigger disiplin yang baik banget ini kill. 4 kill bahkan didapatkan dari seorang Rain. Rain menghujani player Ethereal dengan peluru panasnya kali ini. Apakah BJ bisa kita lihat didapatkan oleh seorang Rain? Apakah Ace akan kita lihat kali ini? Tentunya akan jadi boostingan banget, tapi satu kill didapatkan oleh seorang BJ. Gak berlangsung lama. Ada Miroisa yang melakukan refrag ke arah BJ. wow, itu tadi momen yang benar-benar luar biasa terjadi, didapatkan oleh Rain. Disiplin trigger yang bagus, ini dia tayangan ulangnya. 1, 2, 3 berhasil dia dapatkan. Agak sedikit dejavu dengan momen yang dimiliki oleh Teh Botol di tahun 2021 kemarin, dan itu kembali lagi terlihat di 2022 oleh Rain tentunya. Dan sekarang Ethereal, mereka harus bermain dengan eco round, dan mungkin hanya akan Fluffy diinvestasikan sebuah Spectre. Kita akan lihat apakah bisa mendapatkan sebuah Thrifty, menjadikan sebuah dejavu seperti di map yang pertama, karena ini skor lainnya hampir sama-sama persis, dimana dari 9-3, 10, 11, 11-4, 11-5, dan sekarang Nyx sudah berhasil membuka killnya. Coba mencari yang kedua, melakukan white swing tadi, dan akan ada rotasi dari arah teleport. BJ sudah berhasil mendapatkan sebuah kill, langsung dipunish oleh Rain, dan bahkan triple kill sekali lagi berhasil didapatkan. Oh my god, Kezu with the tap. 2 kill bisa dia dapatkan. Ada Gravity Well, ada Snakebite, bakalan coba untuk dikurung. Situasi 1v2, dia punya Showstopper, tentunya akan menakut-nakuti dua pemain yang ingin coba melakukan push, gak mau ngambil resiko karena Spike sudah jatuh di arah Bilong. Coba untuk dicari, masih di bawah galonnya kalau kata Om Wawa, tapi sekarang galon tersebut sudah habis. Kezu bakalan coba untuk melakukan swing, dan Rain with the quad kill berhasil menambah 1 angka tambahan untuk tim F, Nona Berlian. Ini Rain udah bangun banget, dia jadi pondasi yang kuat banget. Dimana Nyx, kita nggak ngeliat performa dia seperti map yang selanjutnya, tapi Pershing Shot tadi didapatkan oleh Rain juga. Pakil Kazu memang sudah baik sekali bermain-main dengan teleport dan dapetin 2 kill, tapi udah dikurung kayak gitu. Posisi Spike juga jauh, gak ada yang bisa dilakukan selain bisa ngikis player, tapi itu juga gak bisa dia dapetin. Pada nice try juga untuk seorang Kazu, but let's see apakah round demi round yang didapatkan oleh tim F bisa konsisten didapetin terus-menerus, atau Ethereal bakalan dapetin match point-nya. Shell dilemparkan di area A short juga. Tapi belum ada follow up, belum ada damage. Ada Hunter's Fury. Oh, ada beberapa yang ke-take damage-nya udah terkikis, tapi belum juga ke-take out. Tapi Nyx dapetin 1 kill, gak di-expect, bahkan gak dicek. Yours, dapetin kah? Ternyata tidak, masuk ke arah tele. Dodge yang baik sekali dari Yours. Bahkan dapetin Gurn di sisi lain. EJ dapetin 2 kill, mengikis pembeda dari kuantitas player aktif menjadi 3-2 kali ini. Ternyata advantage-nya dari yang tadinya dimiliki tim F somehow berpindah ke Ethereal, and this is not looking good for them.
Dan inisiasi planting sudah dilakukan, sudah berhasil, bahkan lockdown juga di pop up. Ini bakal susah banget. Ada cosmic divide memang untuk tim up, tapi apa yang akan mereka lakukan? Apa usaha-usaha untuk menembus post plan yang dimainkan oleh Ethereal, Dave? Yap, sepertinya mereka masih coba untuk menahan terlebih dahulu, tidak ingin menggunakan Cosmic Divide di round kali ini karena mereka sekarang sudah kembali unggul dari jumlah pemain. Dan Nova Bull sudah dikeluarkan, tapi Ren bermain dari arah base, gak cek sama sekali. Swing dilakukan oleh MJ dan berhasil membawa ke match point. Ethereal sudah masuk kembali ke match point mereka 12-6, di mana individually step up benar-benar terasa di round yang ke-18 barusan. Kalau lu bisa lihat tadi MJ di posisi yang gak enak, darah ketek ke half HP, bermodalkan crosshair yang sudah dirusak tadi oleh Biors. Dari Nyx mencoba untuk melakukan fight back, berhasil dieksekusi dengan cepat. Itu benar-benar good tracking dari MJ sebenarnya tadi, sehingga dia bisa dapetin 2 kill yang begitu cepat, dan itu adalah kill yang impactful kalau menurut gue sendiri, Nona Berlian. Impactful banget, bisa dibilang Mija menjadi reset stand-nya untuk tim Ethereal. Kita lihat di sini Viper Speed baru dibangun, langsung di take down oleh seorang Flavi. Tidak berlangsung lama untuk Viper Speed ya, tapi 4 lawan 4 kali ini Dern dapetin satu player Mija yang datang langsung tanpa permisi maju. Tadi memukul juga, dipukul, maksudnya dipukul mundur dari tim F. Ethereal kali ini masih memegang kendali dengan 3-2. Tentunya jalan yang akan ditembus sudah di-expect dari Bior sendiri. Info juga udah masuk dari Taret. Oke, bermain dengan lebih sabar. Tentunya akan bersabar karena spike juga udah di planting. Gak usah terlalu terburu-buru. Reckless planting juga gak perlu dilakukan. Tapi dari frag yang terjadi 1 lawan 2 kali ini, Fluffy tadi Bloodstorm-nya juga sudah dikeluarkan. Blocking Vision, bahkan 2 Nebula langsung sekaligus dikeluarkan. Dan sudah mengexpect dengan keberadaan seorang Meroisa. Tapi ternyata Fluffy yang menyelesaikan round tersebut dan 13 didapatkan oleh Ethereal.